Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elias Umbunamu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari perkuliahan pertemuan pertama Selasa 25 Januari 2022 untuk mata kuliah Teori Sosial dan Politik yang diasuh oleh Bapak Dr. Andus Lawrence Syairani, SOS MPA. Berikut adalah beberapa penyampaian dari Bapak dosen, yaitu untuk pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, yaitu teori sosial klasik. Teori-teori tersebut diantaranya yaitu yang pertama, teori positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Yang kedua, teori kapitalisme dan analisis kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Yang ketiga, yaitu teori struktur kekuasaan dan birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Dan yang keempat, teori pembagian kerja yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Selanjutnya, pertemuan kelima sampai pertemuan ke-8 membahas terkait teori sosial modern, yang penjabarannya meliputi yang pertama, teori kritis, kedua, teori tindakan sosial, ketiga, teori interaksionisme simbolik, yang keempat, teori fenomenologi, yang kelima, teori feminisme. Dari beberapa teori tersebut adalah materi kita selama 8 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama membahas tentang teori dan juga paradigma dalam ilmu sosial. Terkait silabus materi yang telah disampaikan di atas, pasti muncul pertanyaan teman-teman, mengapa para ahli bisa menemukan teori tersebut? Nah, di sini terdapat dua elemen penting mengapa para ahli bisa menemukan dan memperkenalkan teori yang ditemukan, yaitu adanya rasa heran dan rasa ingin tahu dari para penemu tersebut terhadap objek yang hendak ia teliti, sehingga para ahli atau penemu teori mengkaji lebih dalam terkait teori atau objek yang dimaksud. Sebagai contoh, saya mengambil salah satu teori, yaitu pembagian kerja yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, di mana jika menganalisis dari teori ini, kita bisa mengambil contoh dalam lingkup perusahaan, di mana suatu perusahaan pasti memiliki struktur perusahaan agar setiap karyawan yang menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing secara jelas, terarah, terstruktur, sehingga dapat menciptakan keberhasilan kinerja karyawan sesuai dengan apa yang diinginkan suatu perusahaan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, seringkali terdapat masalah sosial yang sering kita jumpai, diantaranya yaitu yang pertama itu kemiskinan, kedua kriminalitas, ketiga korupsi, keempat kelaparan, kelima konflik, dan lain-lain. Di antara masalah sosial yang terjadi, tentu kita akan memikirkan beberapa hal, di antaranya yang pertama itu mengapa hal itu terjadi, kapan hal itu terjadi, di mana hal itu terjadi, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita pikirkan. Dari masalah-masalah tersebut, maka ada banyak masalah yang perlu kita kaji, sehingga muncul segudang pertanyaan untuk mencari penyebab dari masalah yang hendak kita kaji itu bisa terjadi. Saya mengambil contoh kecil, yaitu terkait dengan kecelakaan bermotor. Pasti sering kita katakan, mungkin itu hari sialnya dia, atau bahkan mungkin sudah hal yang wajar karena sering terjadi, sehingga kita biasa-biasa saja. Tetapi ketika para ilmuwan mengkaji hal tersebut dengan ilmu yang ia miliki, pasti muncul segudang pertanyaan untuk mengetahui masalah tersebut. Contohnya, kecelakaan di mana? Kapan kecelakaan itu terjadi? Kenapa
bisa terjadi kecelakaan? Apa penyebab dari kecelakaan? Dan hal apa yang ia lakukan setelah kecelakaan itu terjadi? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di benak para ilmuwan. Contoh yang kedua, yaitu teori gravitasi yang dikemukakan oleh Isaac Newton. Itu berasal dari kata penasaran dan rasa ingin tahu. Mengapa benda-benda yang ia buang selalu jatuh ke bawah? Mulai dari situlah, Isaac Newton mengkaji lebih dalam tentang teori gravitasi. Jadi kesimpulannya adalah, dari beberapa pemaparan materi tentang teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan, baik masalah-masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat ketika masih tertanam dua elemen penting di dalam kehidupan sehari-hari, baik saya maupun teman-teman, pasti akan lahir lagi para ilmuwan-ilmuwan yang hebat yang baru. Dengan semangat pantang menyerah dan jiwa pemberani, pasti kita bisa. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, baik dalam penyampaian materi maupun kesalahan-kesalahan lainnya. Sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom.